Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fajar baru menyingsing di desa Sumberrejo, desa kecil nan tenang yang masih memeluk nilai-nilai religius dengan erat. Udara pagi masih dingin ketika suara azan subuh menggema dari masjid tua di tengah perkampungan. Di sebuah rumah kayu sederhana di ujung gang, Az-Zahra, seorang gadis 17 tahun, baru saja selesai berwudhu. Ia dikenal sebagai hafizah, penghafal Al-Quran yang luar biasa sejak usia 9 tahun. Suaranya merdu, tartilnya sempurna, dan setiap kali ia melantunkan ayat, banyak hati yang tersentuh. Pagi itu, seperti biasa, ia menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Bu Yani, ibunya, tengah bersiap membuat bubur untuk dikirimkan ke rumah nenek tetangga yang sedang sakit. Ia memanggil Az-Zahra untuk membantu, namun tak ada sahutan dari kamar. Ketika ia mendekat, terlihat putrinya masih bersujud di atas sajadah. Awalnya Bu Yani mengira Az-Zahra sedang bermunajat lebih lama dari biasanya. Tapi waktu terus berjalan, dan tubuh itu tetap tak bergerak. Rasa khawatir mengusik. Bu Yani memanggil lagi, lalu menyentuh bahu putrinya. Saat itu juga, tubuh Az-Zahra terasa kaku dan dingin. Az-Zahra, jeritnya pecah, menggema ke seluruh rumah. Ia berteriak memanggil tetangga. Dalam waktu singkat, warga mulai berdatangan. Isak tangis pecah. Wajah-wajah terpana menyaksikan sang hafizah wafat dalam posisi sujud. Keheningan pagi itu berubah menjadi duka yang membeku. Kabar meninggalnya Az-Zahra dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa Sumberrejo. Dalam hitungan jam, halaman rumah Bu Yani dipenuhi warga yang masih tak percaya. Pak Muhtar, ketua RT, menenangkan kerumunan dan mengingatkan bahwa meninggal dalam sujud adalah tanda husnul hatimah, akhir hidup yang baik dan mulia. Warga menyambutnya dengan rasa haru. Mereka mengenang Az-Zahra sebagai gadis yang sopan, ramah, rajin mengaji, dan tak pernah membantah orang tua. Banyak yang menyebutnya bidadari kecil desa mereka. Segala persiapan jenazah pun segera dilakukan. Tikar dibentangkan, kain kafan disiapkan, dan Bu Mahfudzah, pemandi jenazah yang sudah berpengalaman, dipanggil. Bu Yani masih belum berhenti menangis. Tangannya terus menggenggam mushaf kecil milik putrinya. Namun saat prosesi pemandian hendak dimulai, suasana hening berubah tegang. Air hangat yang disiramkan ke tubuh Az-Zahra tiba-tiba mendesis. Bu Mahfudzah terkejut dan spontan berteriak. Kulit Az-Zahra, yang seharusnya lembut, mendadak menghitam seperti terbakar. Asap tipis mengepul dari tubuhnya, menebar bau hangus yang menyengat. Semua orang terdiam, terpaku dalam ketakutan. Beberapa mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tangis berubah menjadi bisik-bisik penuh tanya. Bagaimana mungkin seorang gadis sebaik itu wafat dalam sujud, namun tubuhnya kini menolak air suci? Kejadian aneh saat memandikan jenazah Az-Zahra membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga memilih pulang karena takut, tapi banyak yang tetap tinggal, terpaku oleh rasa penasaran dan duka yang belum usai. Bu Yani tak berhenti menangis, sementara tubuh putrinya masih mengeluarkan asap halus seolah-olah terbakar dari dalam. Di tengah kekacauan itu, Ustaz Malik datang dengan napas tergesa. Wajahnya tegang setelah mendengar kabar ganjil itu. Tanpa banyak bicara, ia duduk di dekat jenazah dan mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Semakin lantang ayat dibaca, semakin pekat uap yang keluar dari tubuh Az-Zahra. Wajah para warga berubah cemas. Bahkan ada yang menahan napas. Ini bukan sihir biasa, ujar Ustaz Malik pelan. Ada sesuatu yang belum selesai dari hidupnya, sesuatu yang sangat menyakitkan. Bu Yani menggeleng dengan air mata yang tak henti, menolak semua dugaan bahwa anaknya menyimpan dosa atau kesalahan. Tapi tanda-tanda itu tak bisa disangkal. Warga mulai berbisik-bisik. Di tengah suasana murung, tiba-tiba muncul sosok perempuan tua berjubah hitam. Langkahnya pelan namun penuh wibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Rubiah,
tabib tua yang tinggal di pinggiran desa. Dengan suara lirih, Mbah Rubiah mengatakan bahwa 3 tahun lalu Az-Zahra pernah datang kepadanya, membawa sebuah mushaf kecil dan menangis terseduh. Ia ingin bertobat, kata Mbah Rubiah, bukan karena merasa berdosa, tapi karena memikul sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Semua yang hadir terdiam. Kata-kata itu membuka lembaran baru yang lebih gelap dari duka. Semua mata tertuju pada Mbah Rubiah. Suaranya pelan tapi tegas, menusuk hati yang mendengar. Ia menceritakan bahwa saat Az-Zahra datang menemuinya 3 tahun lalu, gadis itu terlihat ketakutan, membawa mushaf kecil yang basah oleh air mata. Dalam tangisnya, Az-Zahra hanya berkata ingin bertaubat dari sesuatu yang tidak akan pernah dipercaya orang. Ia tak pernah menyebut nama, hanya mengatakan bahwa luka itu berasal dari seseorang yang dihormatinya. Seorang yang selama ini dianggap pembawa cahaya di desa. Ustaz Malik menatap kosong. Ia mulai merangkai potongan-potongan kejadian masa lalu. Az-Zahra yang sering terlihat murung setelah ceramah, sesekali menolak hadir dalam pengajian, dan suatu ketika pernah menangis sendirian di sudut masjid. Warga pun mulai mengingat hal-hal serupa. Tiba-tiba bayang-bayang dari masa lalu menyeruak, dan satu nama muncul dalam benak banyak orang. Ustaz Fadli, ustaz tamu dari kota yang sempat rutin datang ke desa memberi ceramah. Pak Muhtar, dengan wajah muram, berdiri di tengah kerumunan. Ia mengambil keputusan tegas. Kita tak boleh diam, katanya. Kalau ini benar, maka keadilan harus ditegakkan. Malam itu juga ia melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Petugas datang dalam gelap malam, mencatat setiap kesaksian yang muncul, mewawancarai warga yang pernah bersinggungan dengan Az-Zahra dan ustaz tersebut. Kebenaran yang lama tersembunyi mulai menampakkan wajahnya. Luka yang dulu dikunci rapat oleh ketakutan kini mulai membuka pintu. Dan seluruh desa menahan napas, menunggu apa yang akan terungkap. Malam itu menjadi saksi peralihan dari duka menuju keberanian. Setelah laporan resmi disampaikan, polisi mulai menelusuri jejak Ustaz Fadli. Kesaksian demi kesaksian terkumpul. Beberapa santri perempuan akhirnya bicara. Ada yang pernah merasa diperlakukan tidak pantas. Ada pula yang mendengar Az-Zahra menangis diam-diam setelah pengajian. Desa Sumberrejo yang sebelumnya hening mulai bersuara, meski dengan gemetar. Di tengah proses itu, keanehan lain terjadi. Jenazah Az-Zahra yang semula menghitam dan mengeluarkan asap, perlahan tampak berubah. Asap berhenti mengepul, dan kulit yang semula seperti terbakar mulai bersih, cerah. Bu Yani, yang sejak pagi terus duduk di samping anaknya, tak percaya saat menyentuh wajah Az-Zahra. Wajah itu kini lembut, sejuk seperti biasa. Seolah tubuh itu tahu bahwa luka hatinya mulai diungkap, bahwa kebenaran sedang diperjuangkan. Para pemandi jenazah yang sebelumnya ketakutan, kini berani mendekat kembali. Mereka memandikannya ulang dengan air yang kini terasa sejuk dan jernih. Tak ada bau hangus, tak ada luka. Hanya tubuh seorang gadis yang kini tampak tenang, seperti tengah beristirahat dalam damai. Tangis haru menggema, menyatu dengan doa yang lirih dilantunkan. Warga mulai memahami bahwa Az-Zahra bukan menyembunyikan dosa, tetapi menyimpan luka yang selama ini tak ada yang peduli untuk mendengarnya. Ia bukan bersalah, melainkan disakiti. Dan malam itu, kebenaran mulai menyala, diiringi cahaya lembut dari langit yang tak lagi muram. Langit siang itu cerah, namun suasana hati warga desa Sumberrejo tetap diliputi haru. Jenazah Az-Zahra dibawa ke pemakaman dengan iring-iringan doa dan air mata. Di samping jenazahnya, Bu Yani meletakkan mushaf kecil yang dulu dibawa putrinya saat menemui Mbah Rubiah, permintaan terakhir Az-Zahra yang baru kini dipahami maknanya. Warga menunduk, sebagian beristighfar, sebagian lagi menyeka air mata yang terus mengalir tanpa suara. Ustaz Malik memimpin doa pemakaman. Tangis pecah ketika tanah pertama ditaburkan ke liang lahat. Namun kali ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kejanggalan. Wajah Az-Zahra terlihat damai saat terakhir kali disingkapkan. Seolah ia tersenyum pada dunia yang akhirnya mendengar jerit hatinya, meski setelah ia tiada. Di tempat lain, proses hukum terhadap Ustaz Fadli mulai bergerak. Polisi memeriksa barang bukti dan menggali keterangan dari korban lain yang akhirnya berani bicara. Bayang-bayang kelam yang selama ini membungkam desa mulai tersingkap. Nama Az-Zahra menjadi titik balik, bukan sekadar korban,
tapi suara dari liang lahat yang membangunkan nurani banyak orang. Sejak hari itu, setiap kali warga melewati makam Az-Zahra, mereka tak lagi berbisik tentang keanehan atau desas-desus, tapi melantunkan doa. Dari seorang gadis pendiam yang selama ini hanya dikenal lewat suara tilawahnya, Az-Zahra kini mengajarkan satu hal penting. Diam tidak selalu berarti aman, dan keadilan kadang baru hadir setelah nyawa melayang. Namun, suara dari liang lahat itu kini menggema, menggugah, dan takkan pernah dilupakan.